Bab 097. Begitu rapat selesai, Juan segera menghampiri Aryo yang masih membereskan berkas-berkasnya. "Bagaimana tadi ke dokter? Apakah terapi Tante Sekar berjalan lancar?" tanyanya. Aryo menutup map yang dipegangnya dan mengangguk. "Lancar, Ibu mengalami perkembangan yang pesat." Hanya saja, ia menggantungkan kalimatnya sejenak sebelum melanjutkan, "Ada satu hal yang masih membuat Ibu histeris saat di hipnoterapi." Juan mengernyit. "Apa itu? Apakah tentang penculikan waktu itu?" Aryo menggeleng. "Bukan, Juan. Tapi masalah Bapak." Juan terdiam sejenak, mencoba memahami ucapan Aryo. "Masalah Om Bambang?" "Iya," kata Dr. Ellis, "setiap ibu ditanya mengenai hubungannya dengan Bapak, reaksinya selalu sama sedih dan marah. Bahkan, ada satu sesi di mana ibu sampai histeris hanya karena nama Bapak disebutkan." Juan menyandarkan tubuhnya ke meja, ekspresi serius terpancar dari wajahnya. "Jadi maksudmu, Tante Sekar sudah mengalami trauma bahkan sebelum penculikan itu terjadi?" Aryo mengangguk pelan. "Sepertinya begitu. Itu yang harus aku selidiki sekarang." Juan berpikir sejenak sebelum bertanya lagi. "Lalu, apa kamu curiga kalau bapakmu melakukan sesuatu pada ibumu?" Aryo menghela napas, pandangannya menerawang. "Aku tidak tahu pasti, Juan. Tapi kemarin, sebelum Bu Kartika mengalami kecelakaan, dia sempat meminta maaf padaku dan ibu. Dan sebelum pergi, dia bilang sesuatu yang aneh." Juan menatap Aryo dengan penuh perhatian. "Apa yang dia katakan?" "Bu Kartika bilang aku tidak boleh terlalu percaya pada Bapak, karena Bapak tidak sebaik yang terlihat." Juan mengernyitkan dahi. "Kamu percaya pada kata-kata Kartika?" Aryo terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. "Entahlah, Juan. Di satu sisi, aku tidak ingin percaya kalau Bapak seburuk itu. Tapi di sisi lain, aku juga tidak boleh mengabaikan apa yang sudah dikatakan Bu Kartika dan reaksi ibu selama terapi." Juan mengangguk memahami kegelisahan sahabatnya. "Aku mengerti. Kalau memang ada sesuatu yang terjadi di masa lalu, cepat atau lambat pasti akan terbongkar." 128. Aryo menghela nafas panjang. "Aku hanya ingin tahu kebenarannya, Juan." Suasana hening sesaat sebelum Aryo mengingat sesuatu. "Oh ya, ngomong-ngomong, di mana Om Sigit? Kenapa dia belum ke villa untuk bertemu ibu?" "Ibu bilang sangat merindukan Om Sigit." Juan tersenyum kecil. "Ayahku sedang di London, menghadiri pernikahan anak sahabatnya waktu kecil. Sudah hampir sebulan ini dia di sana." Aryo mengangguk paham. "Pantas saja dia lama tidak mengirim pesan padaku. Nanti aku akan sampaikan kalau Tante Sekar menunggu kedatangannya," kata Juan. "Lusa Kemung Dewi ayah akan pulang." Aryo mengangguk. "Baiklah. Tolong sampaikan ke Om Sigit kalau ibu benar-benar ingin bertemu dengannya." "Tentu," jawab Juan. "Aku akan pastikan ayah langsung menemui Tante Sekar setelah dia pulang." Malam harinya, Aryo baru pulang ke rumah setelah seharian bekerja dan lembur di kantor. Begitu masuk ke kamar, ia melihat Dewi sedang duduk di tempat tidur sambil menyusui bayi mereka, Saka. "Apa Saka belum tidur?" tanya Aryo pelan sambil melepas jam tangannya. Dewi tersenyum kecil. "Belum, Mas. Baru saja bangun terus minum susu. Karena masih mengenakan pakaian kerja yang kotor,
Aryo memilih untuk tidak langsung mendekati mereka. Baiklah, kalau begitu aku mandi dulu. Setelah itu, aku yang akan gantian menggendongnya. Dewi mengangguk. Aryo pun masuk ke kamar mandi, membiarkan air hangat mengalir di tubuhnya, mengusir lelah setelah seharian bekerja. Setelah selesai mandi dan mengenakan pakaian tidur, Aryo menghampiri Dewi yang masih menggendong Saka. "Sini, biar aku yang menggendongnya," katanya sambil mengulurkan tangan. Saka ternyata masih belum tidur. Aryo tersenyum sambil mengusap pipi mungil anaknya. "Kamu belum tidur, sayang? Apa kamu menunggu ayah pulang?" Dewi ikut tersenyum melihat interaksi mereka. La berdiri di samping Aryo, memperhatikan Saka yang mulai menguap di gendongan Aryo. "Sepertinya dia memang menunggumu pulang dulu, baru mau tidur," ucap Dewi pelan. Aryo mencium kening Saka dengan lembut. "Maafkan ayah ya, sayang. Seharian ini sibuk sampai baru bisa menggendongmu sekarang. Ayah janji, kalau besok ayah akan menggendongmu seharian." Tak lama kemudian, Saka akhirnya tertidur dalam dekapan Aryo. Dengan hati-hati, Aryo meletakkannya di box bayi. Setelah itu, ia menoleh ke arah Dewi. "Istirahatlah, Dewi. Aku tahu kamu pasti lelah seharian mengurus Saka sendirian. Maaf ya, hari ini aku terlalu sibuk," ucapnya dengan nada penuh rasa bersalah. Dewi tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, Mas. Aku senang bisa mengurus Saka sendiri." Aryo mengusap pundak istrinya. "Kamu yakin tidak butuh sitter? Kalau kamu mau, besok aku bisa mencarikannya." 129. Dewi menenggeleng. "Aku rasa sekarang belum perlu, Mas. Toh, ada Bisumi dan yang lain yang membantu menjaga Saka." Aryo menatapnya khawatir. "Tapi aku nggak mau kamu kecapean, sayang. Kalau kamu merasa lelah, bilang padaku ya. Aku nggak mau kamu terlalu terbebani." Dewi mengangguk pelan. "Iya, Mas. Kalau nanti aku merasa kewalahan, aku pasti akan bilang." Setelah Dewi tertidur, Aryo turun ke dapur untuk membuat secangkir kopi. Ia masih harus menyelesaikan beberapa pekerjaan di ruang kerjanya. Namun, saat berjalan menuju ruang kerja, langkahnya terhenti di depan kamar ibunya. La melihat pintu kamar itu tidak terkunci. Sejak kondisi Bu Sekar membaik dan tidak lagi histeris, pintu kamarnya memang tidak pernah dikunci lagi. Dengan pelan, Aryo membuka pintu dan melongok ke dalam. Di dalam kamar, Bu Sekar duduk di dekat jendela, menatap ke arah hutan di belakang villa. "Ibu belum tidur?" tanya Aryo pelan. Bu Sekar menoleh ke arahnya dan tersenyum tipis. "Belum, Yo. Ibu belum ngantuk. Tadi ibu tidur cepat, jadi sekarang belum bisa tidur lagi. Kamu sendiri kenapa belum tidur?" Aryo melangkah masuk dan duduk di dekat ibunya. "Aku berencana lembur malam ini, Bu, biar besok bisa punya banyak waktu bersama Saka. Tapi kalau ibu belum tidur, aku temani dulu di sini." Bu Sekar menatap putranya dengan penuh kasih sayang. "Ibu bangga dan bahagia, Yo, melihat kamu begitu menyayangi Saka dan juga Dewi." Ia menghela nafas sejenak, lalu berkata, "Untung saja sifat bapakmu tidak menurun padamu." Aryo tertegun. La menatap ibunya dengan pandangan bertanya-tanya. "Apa maksud ibu?"
Apa Bapak tidak menyayangi Ibu selama ini? Bu Sekar tidak langsung menjawab. Lah hanya tersenyum tipis dan kembali menatap keluar jendela. Aryo terdiam, pikirannya kembali memutar berbagai kejadian belakangan ini. Lah sempat bertanya-tanya, mengapa bapaknya tidak pernah mengajak ibunya kembali tinggal di rumah Nenek Lasmi, padahal hubungan mereka terlihat sudah membaik. Bahkan, bapaknya pernah mengatakan bahwa ia sangat merindukan masa saat masih bersama ibunya. Namun, Aryo memilih untuk mengenyahkan pertanyaan itu dari benaknya. Mungkin ibunya memang belum siap untuk kembali. Bagaimanapun, mereka sudah terpisah selama puluhan tahun. Butuh waktu untuk bisa kembali seperti dulu. Aryo menarik nafas dalam sebelum berbicara. Ibu, aku ingin mengatakan sesuatu. Sebelum Bu Kartika mengalami kecelakaan, dia sempat menitip pesan untuk ibu. Bu Sekar langsung menatap putranya dengan serius. Dia menitip pesan apa, Aryo? Bu Kartika berkata kalau dia meminta maaf pada ibu karena selama ini sudah berbuat jahat. Tapi, dia juga mengatakan kalau dia melakukan itu karena terpaksa. Hanya saja, dia tidak sempat mengatakan siapa yang memaksanya. Mungkin Pak Heri, selingkuhannya. Bu Sekar terdiam, mencerna ucapan Aryo. Matanya menerawang ke arah jendela. Jadi Kartika selama ini terpaksa membenciku, aku sudah menduga, Kartika tidak akan benar-benar tega kepadaku. 130. Aryo mengerutkan kening. Apa maksud ibu? Bukankah Bu Kartika yang menculik dan menyekap ibu selama ini? Bagaimana bisa ibu mengatakan kalau dia tidak tega? Bu Sekar menghela nafas panjang. Aryo, sebenarnya Kartika tidak benar-benar jahat. Aku ingat, awalnya memang aku memutuskan untuk pergi dari rumah. Tapi tiba-tiba ada orang yang menculikku. Mereka mengurungku, tapi tidak pernah menyiksaku. Mereka hanya tidak memperbolehkan aku pergi dari rumah itu, tapi mereka masih mengurusku dengan baik. Aryo mendengarkan dengan saksama. Hingga setelah beberapa tahun, ibu akhirnya berhasil kabur. Ibu melakukannya karena sangat merindukanmu. Saat itu, ibu bertemu dengan seorang pria baik hati yang bersedia menolong dan memberiku tumpangan untuk pulang. Tapi di tengah perjalanan, kami mengalami kecelakaan. Setelah itu, ibu kembali diculik oleh orang lain, dan sejak saat itu, ibu mulai mengalami kekerasan. Aryo mengepalkan tangannya, merasa marah sekaligus sedih mendengar penderitaan ibunya. Namun seketika wajahnya melunak saat mengingat Pak Haris. Ibu, apa ibu tahu siapa orang yang menolong ibu saat itu? Yang memberi tumpangan sebelum kecelakaan terjadi. Bu Sekar menggeleng. Ibu tidak mengenalnya, Aryo. Tapi ibu tahu dia orang baik. Ibu bahkan sempat memberikan alamat rumah Nenek Lasmi dan menyuruhnya mencari nenek untuk memberitahu kalau ibu masih hidup. Aryo tersenyum, ia menatap ibunya lalu berkata, Ibu, orang itu adalah ayahnya Dewi. Pak Haris. Bu Sekar terkejut. Benarkah? Apa kamu mengenalnya? Katakan Aryo apa beliau masih hidup. Ibu ingin sekali berterima kasih padanya, karena sempat menolong ibu. Aryo mengangguk. Lia, Bu. Pak Haris masih hidup. Aku akan mengajak ibu bertemu dengannya kapan-kapan. Bu Sekar menghela nafas lega. Matanya tampak berkaca-kaca. Syukurlah, ibu ingin mengucapkan terima kasih, walau beliau tidak berhasil menolong ibu saat itu,
tapi setidaknya beliau sudah berniat baik ingin mengantarkan ibu pulang. Aryo tersenyum tipis, namun pikirannya masih dipenuhi banyak pertanyaan. Tapi, Ibu, kenapa waktu itu Ibu malah menyuruh Pak Haris mencari nenek dan memberitahukan kondisi Ibu? Kenapa bukan mencari Bapak saja? Bu Sekar terdiam sesaat. Ada keraguan di matanya, seolah menimbang-nimbang apakah harus mengatakan kebenaran atau tidak. Lalu akhirnya, dengan suara pelan namun penuh ketegasan, ia berkata, "Karena Ibu tidak mempercayai bapakmu, Aryo." Bagi yang suka cerita misteri, baca juga novel berjudul Dosa yang Tertidur. Napen, Hanape. B. Blurb aku taruh di komen ya, makasih. Komentar, 68. Catatan penulis 131. 100. Ruangan tamu rumah Aryo terasa hangat oleh suasana haru. Bu Sekar duduk di sofa dengan tubuh yang tampak lebih berisi dan sehat, dari terakhir kali Om Sigit melihatnya saat masih dirawat di rumah sakit. Matanya berkaca-kaca saat menatap adik satu-satunya yang kini berdiri di hadapannya dengan air mata yang jatuh tanpa malu-malu. Om Sigit yang baru datang lalu mendekati kakaknya, menggenggam tangan Bu Sekar dengan erat, seolah takut kehilangan lagi. Suaranya bergetar saat ia berbicara, "Aku bahagia banget bisa melihat Mbak Sekar lagi. Aku nggak ngangka Mbak Sekar masih hidup, saat Juan mengatakan kalau kamu masih hidup, aku nggak percaya awalnya. Aku pikir itu hanya harapan kosong. Tapi ternyata semua itu benar." Bu Sekar ikut menangis. Tangannya membelai punggung tangan adiknya dengan lembut, menenangkan. "Aku juga bahagia, Sigit, bisa bertemu lagi dengan kamu. Sudah lama sekali kita terpisah." Om Sigit menunduk, menyeka air matanya sebelum melanjutkan, "Iya Mbak. Saat Mbak Sekar baru ditemukan dan dibawa ke rumah sakit, Aryo bilang kalau Mbak trauma bertemu laki-laki. Aku takut kalau kehadiranku malah membuat Mbak nggak nyaman, jadi aku hanya bisa melihat Mbak Sekar dari kejauhan." Tanpa ragu, Bu Sekar menarik tubuh adiknya ke dalam pelukannya. Tangis mereka pecah, mengingat kembali masa-masa kecil, kebersamaan yang dulu. "Bagaimana keadaanmu sekarang? Mbak padahal sudah nyuruh Arini beberapa hari yang lalu untuk mengajakmu ke sini, karena Mbak kangen sama kamu. Kenapa kamu baru ke sini sekarang?" "Aku baik-baik saja, Mbak," kata Om Sigit saat melepas pelukannya. "Maaf aku baru sempat ke sini, kemarin aku pergi ke London, ada urusan di sana." Bu Sekar tersenyum samar, meskipun matanya masih basah. "London. Mbak juga rindu suasana di sana. Rumah kita, apa masih sama?" Om Sigit mengangguk. "Aku pulang ke rumah masa kecil kita, Mbak. Dan semuanya masih seperti dulu. Setiap sudutnya membawa kenangan, rasanya seperti kembali ke masa kecil kita. Kamu ingat ayah selalu duduk di teras depan sambil minum dan mengawasi kita bermain di halaman. Dan ibu yang selalu sibuk di dapur dengan kue-kue buatannya." Bu Sekar tertawa kecil di sela-sela tangisnya. "Tentu aku ingat. Itu bagian dari masa kecil kita yang gak akan pernah hilang. Dan memori bahagia itu masih tersimpan rapi di ingatanku." Om Sigit menggenggam tangan kakaknya lebih erat. "Kalau Mbak sudah benar-benar sehat, aku janji akan mengajak Mbak ke sana. Kita bisa mengunjungi tempat-tempat lama, mengenang semuanya bersama." Bu Sekar mengangguk dengan mata berbinar. "Aku ingin sekali, Sigit. Aku ingin kembali ke sana suatu hari nanti."
Di sekitar mereka, Aryo, Tante Arini, dan Aryo hanya bisa menyaksikan dengan haru. Beberapa ikut mengusap air mata, merasakan betapa bahagianya kakak dan adik itu, yang akhirnya dipertemukan kembali setelah sekian lama terpisah oleh jarak dan nasib. Setelah pertemuan yang penuh haru itu, Om Sigit dan Aryo memutuskan ngobrol di teras samping rumah. Sedangkan para wanita sibuk bergosip di ruang tengah. Om Sigit duduk di kursi kayu, sambil menatap ke taman.